yang berjudul Misbehavior. Benang merah film ini adalah skandal dua orang guru cantik terhadap murid di sekolah tersebut. Mengetahui ia disukai oleh seorang guru, hal itu dimanfaatkannya untuk biaya sekolah di sana. Bagaimana nasib guru itu setelah dibodohi oleh murid tersebut? Mari kita mulai ceritanya, guys. Hyojo adalah salah satu dari 4 guru di sebuah SMA khusus laki-laki yang berstatus guru kontrak. Untuk memperpanjang masa kontraknya, dia tidak diizinkan menikah dan hamil sampai menjadi guru tetap. Berhubung ada seorang guru yang melahirkan, ia harus menerima permintaan kepala sekolah untuk menjadi wali kelas. Setiap kali Hyojo masuk ke kelas tersebut, ada satu murid yang selalu tidak masuk di kelasnya. Murid tersebut bernama Jaeha. Ternyata selama ia tidak masuk kelas, ia sering latihan tari balet di sekolah tersebut. Dan terdengar kabar akan mengikuti lomba tari. Akan tetapi tidak ada biaya untuk masuk kursus sekolah itu. Hyojo pun menunjukkan perhatian pada muridnya itu dengan memberi uang untuk masuk ke kursus tersebut. Dan ia harus pulang larut malam karena menunggunya selesai latihan. Hingga suatu ketika hadir guru baru bernama Haeyung. Dia adalah anak dewan sekolah sekaligus juniornya saat kuliah. Hyojo kurang menyukainya karena dirinya yang diistimewakan di sekolah tersebut. Terlebih Hyojo seharusnya naik jabatan, namun gagal karena datangnya guru baru itu. Besoknya, setelah selesai mengajar, Hyojo mendapati Jaeha selesai mabuk-mabukan. Ia lalu mendekati Jaeha, dan tiba-tiba Jaeha nyosor ke bibir guru tersebut. Hyojo yang kaget lalu mengantarnya pulang ke rumah orang tuanya. Perlu kalian ketahui juga bahwa sebenarnya Hyojo mempunyai pacar. Ia adalah seorang penulis bernama Sangwoo. Tapi ia tidak pernah bekerja, dan sikap manjanya yang membuat Hyojo kesal. Pertemuan selanjutnya, Hyojo memarahi Jaeha karena ulahnya yang berani mabuk-mabukan di sekolah. Tiba-tiba Haeyung masuk ke ruangan tersebut, yang membuatnya salah paham. Lagi-lagi Hyojo dibuat sibuk lagi, karena didobel tugas dari Haeyung oleh kepala sekolah. Karena katanya Haeyung harus diperlakukan baik-baik. Semua pekerjaan Hyojo sudah selesai, walau larut malam. Ketika ingin pulang, ia ditelepon oleh Haeyung yang meminta untuk datang makan malam bersama ayahnya. Namun ketika sampai ternyata Haeyung bersama tunangannya, seorang pebisnis bernama Minho. Sebenarnya maksud Haeyung adalah ingin lebih dekat dengan Hyojo. Tapi malah sebaliknya. Hyojo menganggapnya sebagai penghinaan baginya. Yang seperti kita tahu bahwa Hyojo sangat benci dengan Haeyung. Saat kembali ke rumah, ia mendapati pacarnya sedang berkemas. Rupanya ia ingin pindah ke Perancis dan ingin mengakhiri hubungannya. Setelah 10 tahun Hyojo memenuhi kehidupan Sangwoo, kini telah dikhianati. Nyesek banget itu guys. Dan kini ia tinggal di apartemen itu sendirian. Dimanapun, Haeyung adalah orang yang polos. Hal itu dimanfaatkan oleh murid-murid di sekolah tersebut. Hyojo yang mengetahui seorang murid yang memfoto tak senonoh itu, langsung memberitahunya kepada Haeyung sambil marah-marah. Karena Haeyung memakai baju yang tidak pantas untuk seorang guru. Belum lagi pemakaian lipstik dan lain-lainnya. Ternyata setelahnya, Haeyung mengembalikan handphone tersebut, yang membuat Hyojo tambah kesal. Malam harinya, dia ingin melihat keadaan Jaeha. Tak disangka saat akan mengunjungi Jaeha di ruang olahraga, ia mendengar suara cangkul mencangkul. Setelah mengintip, ia mendapati muridnya itu berduaan dengan Haeyung. Marah dan disulut oleh rasa bencinya, besok harinya Hyojo pun mencoba mengancam Haeyung agar menjauhi Jaeha. Haeyung pun meminta agar menjaga rahasianya tersebut, karena hal itu dapat merusak reputasi sekolah dan dirinya. Berani yang ngancam anak dewan sekolah? Nanti kalian akan tahu akibat perbuatannya tersebut. Lombanya sisa hitung hari saja lagi. Jaeha melakukan latihan secara maksimal. Saat mengisi formulir pendaftaran, Haeyung menatap mereka berdua, dan Hyojo membalasnya dengan senyuman.
seolah-olah ia adalah pemenangnya. Bahkan setiap kali bertemu Heyung selalu merasa terancam jika dekat dengannya. Malam-malam Heyung nekat walau diguyur hujan untuk meminta Hyojo tidak membocorkan skandal tersebut. Namun Hyojo malah cuek bebek tanpa memikirkan perkataan Heyung. Suatu ketika, Jaeha berjanji akan memenangkan lomba tersebut dengan memberi jam sebagai tanda buktinya bahwa ayahnya kini mempunyai istri baru dan tidak ingin pulang ke rumah. Ia meminta Hyojo untuk mengantarnya ke sekolah karena ia ingin tidur di sana saja. Mungkin karena kasihan, Hyojo membawanya untuk tidur di rumahnya saja. Tiba-tiba mantan pacarnya datang dan meminta untuk pacaran kembali. Namun Hyojo sudah terlanjur sakit hati dan mengusirnya pulang. Lalu ia melihat Jaeha dan tertawa karena salah paham. Hyojo pada malam itu tidak bisa tidur. Entah apa yang difikirkannya saat itu. Ia mendekati Jaeha dan memegang wajahnya. Jaeha yang sadar langsung melanjutkan enak-enak dengan gurunya tersebut. Bahkan besoknya, setelah pulang sekolah, mereka nekat mantap-mantap di dalam mobil. Waktunya perlombaan. Jaeha mengenakan baju yang dibeli oleh Hyojo, yang mana baju tersebut sangatlah mahal. Jaeha tampil secara maksimal seperti latihan yang selama ini ia lakukan. Namun betapa kagetnya Hyojo ketika menyadari bahwa Heyung ada di kursi penonton. Hyojo dibuat kesal lagi. Ternyata Jaeha selalu melirik Heyung, seolah-olah tarian tersebut ditujukan untuknya. Setelah pertunjukan tersebut selesai, rupanya mereka bicara empat mata di sana. Yang katanya Heyung ingin memutuskan hubungan mereka. Akan tetapi Jaeha menolaknya dan ingin melanjutkan hubungan mereka. Dan mengatakan bahwa hubungannya dengan guru Hyojo hanya sebatas pura-pura. Hyojo yang sudah lama menunggu melihat kemesraan mereka di depan matanya sendiri. Kemudian besoknya, dengan raut wajah yang kesal, Hyojo ingin meluruskan bahwa Jaeha menganggapnya sebagai apa. Terbongkarlah sifat laknat Jaeha. Ia mengatakan bahwa ayahnya yang selingkuh itu bohong, dan dia hanya memanfaatkan guru Hyojo untuk mendapatkan uangnya saja. Udah enak dapat uang lagi. Hyojo yang sakit hati mengajak Heyung untuk bicara padanya. Ia sekali lagi mengancam Heyung jika masih berani dekat-dekat dengan Jaeha. Keadaan berbalik saat Heyung mempersilahkan untuk menjabarkan rumor tersebut. Terlebih ia ternyata sudah memberitahu hubungannya dengan Jaeha kepada ayahnya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Hyojo adalah seorang guru kontrak. Ternyata Hyojo satu-satunya guru yang kontraknya diberhentikan pada saat itu. Karena masalah seperti itu ada di tangan ayahnya Heyung. Dan kini Hyojo kehilangan cinta dan pekerjaannya secara bersamaan. Setelah Heyung ingin pulang, ia dihadang oleh Hyojo. Hyojo memohon maaf atas apa yang diperbuatnya selama ini. Bahkan ia bersujud memohon untuk bisa menjadi guru lagi. Sebenarnya guys, Heyung itu baik tapi polos. Ia lalu memaafkannya. Juga ingin menganggap Hyojo sebagai kakaknya. Heyung lalu mengajak ke rumahnya dan bermalam layaknya seorang saudara. Di tengah pembicaraan mereka, katanya Heyung hanya bermain-main dengan Jaeha. Ia menertawakan hubungan seorang guru dengan murid, yang mana itu adalah kisah hidup Hyojo sendiri. Heyung pada saat itu sedang tidur. Hyojo yang terbawa amarah lalu menyemburkan air panas ke muka Heyung yang sedang tidur, sampai ia meninggal. Jaeha yang kebetulan berkunjung ke rumahnya mencari Heyung kemana-mana, sampai ia menemukannya di kamar mandi dengan kulit yang terbakar.